Islam itu indah. Apakah Anda setuju? Baik, kita lihat dulu videonya. Islam itu damai, Islam itu indah. Maka tidak ada gunanya kita membenci Israel. Permusuhan hanya merusak hati kita sendiri. Kita doakan kebaikan bagi semua, termasuk mereka. Semoga Allah memberi jalan perdamaian. Baik, kalau misalnya kita lihat videonya, ini jelas bukan video aslinya, tapi ini video AI. Pertanyaannya, kenapa mereka membuat video ini? Jawabannya, satu, propaganda. Kedua, ingin memancing kemarahan umat Islam. Yang ketiga, mereka membuat video ini untuk memblurkan antara kebenaran, hak, dan yang batil. Itu tujuannya, ikhwah. Sehingga mereka sendiri yang membuat video dan mereka yang menarasikan sendiri terhadap video ini. Dan kita bisa lihat di sini, ikhwah. Ini harusnya jam itu jelas terlihat, tapi di sini blur. Dan di ayatnya harusnya ini terbaca dengan baik, ayat Al-Quran atau apapun itu, tapi di sini tidak bisa dibaca, ya ikhwah. Kenapa? Karena memang ini buatan AI, bukan video aslinya. Nanti kita akan tanggapi, ya ikhwah, dan kita akan komentari secara mendalam, insya Allah. Kita lanjutkan lagi videonya. Baru Islam itu agama damai. Kalau begitu apa untungnya kita membenci Israel? Kita hanya menambah luka di hati kita sendiri. Lihat bendera ini, simbol sebuah bangsa. Nah, ini seperti di pesantren gitu. Ngapain coba? Ngapain coba kayak gini? Nggak ada faidahnya sedikit pun, karena memang ini AI buatan mereka sendiri. Nah, di sini dituliskan, narasinya seperti ini. Damai bukan diciptakan oleh agama Islam. Tuh kan? Mereka yang membuat video, mereka juga yang buat narasinya. Damai bukan diciptakan oleh agama Islam, tetapi Yesus Kristus Raja Israel. Aneh memang, ikhwah. Aneh, betul-betul aneh. Kita lanjutkan lagi. Bukan alasan untuk saling memusuhi. Bukankah Nabi mengajar? Dipotong ya. Saudara-saudara, Islam itu rahmatan lil alamin. Damai adalah inti ajarannya. Apa untungnya kita membenci? Membenci hanya menambah luka. Lihat bendera ini. Siapapun yang dibaliknya, tetap manusia, punya keluarga, punya harapan. Bukankah damai itu? Ini yang viral kemarin. Assalamualaikum teman-teman. Ini di Surabaya ribuan umat Islam lagi turun berdamai. Kita bawa bendera Israel sebagai tanda kita ingin damai, bukan benci. Ini di Surabaya ribuan umat Islam lagi turun berdamai. Kita bawa bendera Israel sebagai tanda kita ingin damai, bukan benci. Allahu Akbar, Islam agama damai. Saat semoga dunia dengan... Baik, sahabat Asik Ngaji, memang aneh ya, jelas sangat aneh ketika non-muslim di luar sana membuat video AI semacam ini, kemudian menarasikan Islam adalah ajaran damai. Betul, Islam adalah ajaran damai. Bahkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Sehingga tatkala kita mencontoh baginda Nabi SAW, maka kita diajarkan untuk menanamkan nilai-nilai kasih, nilai-nilai rahmat, nilai-nilai kasih sayang di muka bumi ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan berdamai dengan pelaku kezaliman? Apakah kita akan berdamai dengan pelaku penganiayaan? Apakah kita berdamai dengan pelaku genosida? Nah, itu dulu yang dijawab. Dalam Islam, tidak perlu kita diajari untuk berdamai. Tidak perlu diajari untuk menyebarkan rahmat lil alamin, karena memang itu ajarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah sudah mencatat dengan nyata bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW kala itu, ketika Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi? Justru Nabi SAW mengajukan piagam perdamaian yang disebut dengan piagam Madinah. Untuk apa? Untuk kondusivitas, untuk keselamatan, untuk kenyamanan, untuk toleransi yang ada di Madinatul Munawwarah. Ini sejarah mencatat, dan ini tidak bisa dinafikan. Baik, kita akan tampilkan datanya di sini. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang disusun oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Bahkan hal ini tercantum di sirah-sirah Nabi SAW yang lainnya. Begitu luar biasa Nabi SAW membuat piagam perdamaian dengan orang-orang Yahudi. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isinya. Mu'ahadatun ma'al Yahud, perjanjian bersama orang Yahudi. Begitu indahnya yang dilakukan oleh Nabi SAW ini. Ba'da an hajara Nabi SAW ila al-Madinati wa wathiqa min rusikhi qawa'idil mujtama'il islamiyil jadid. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah dan telah menancapkan dasar-dasar pokok dalam rangka pembentukan masyarakat Islam yang baru di Madinah, biqamatil wahdatil aqaidiyatil wasiyasiyati wan nidhamiyati bainal muslimin, dengan ditegakkannya persatuan akidah, kemudian persatuan politik dan sistem kehidupan di antara kaum muslimin,
Apa yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan? Ra'a ayyaquma bitandhimi 'alaqatihi bighairil muslimin. Beliau memandang perlu untuk mengatur hubungan dengan pihak non-muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ingin berhubungan dengan non-muslim di luar sana. Kemudian apa yang disampaikan di sini? Wa kana hammu fi dzalika huwa tawfirul amni was salami was sa'adati wal khairi lil bashariyati. Wa kana hammu, tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa tawfirul amni, untuk mewujudkan keamanan, wassalam, perdamaian, wassa'adati, kebahagiaan, wal khairi lil bashariyati, kemudian untuk kebaikan bagi umat manusia. Bayangkan, Nabi SAW memandang untuk hubungan dengan orang-orang non-muslim, salah satunya adalah orang Yahudi, untuk menjaga kondisivitas, menjaga keamanan, dan untuk as-sa'adah, kebahagiaan dan kebaikan bagi seluruh manusia. Baik, ma'a tanzimil mantiqati fi wiqafin wahidin, sekaligus menata wilayah tersebut dalam satu kesepahaman bersama. Fasanna fi dzalika qawanin as-samahi wat tajawuz allati lam tu'ahad fi 'alamin mali'in bi ta'assubi wat taghali. Beliau menetapkan undang-undang yang penuh dengan sikap toleransi, as-samahah, ya, as-samah, toleransi, wat tajawuz, dan kelapangan. Kemudian allati lam tu'ahad fi 'alamin mali'in bit ta'assubi wat taghali, di mana undang-undang yang memang belum pernah terbentuk saat itu, sebab aturan kala itu dipenuhi oleh fanatisme, ya, mali'in bit ta'assub, fanatisme, dan wat taghali, egoisme yang sangat berlebih-lebihan. Jadi hadirlah Nabi SAW membuat undang-undang agar warga masyarakat, agar umat itu tenang, selamat, dan lain sebagainya. Kemudian wa aqrabu man kana yujawirul madinata min ghairil muslimina humul yahud, dan golongan non-muslim yang paling dekat bermukim di sekitar Madinah adalah orang-orang Yahudi. Kama aslafna wa hum wa in kanu yubtinuna al-adawah lil muslimin, meskipun mereka menyembunyikan permusuhan terhadap kaum muslimin. Lakinnahum lam yudhiru ayah muqawamatin aw khusumatin ba'du, namun hingga saat itu mereka belum menampakkan perlawanan ataupun permusuhan secara terbuka. Jadi orang Yahudi ketika Nabi SAW ke Madinah, ya, masih belum menampakkan permusuhannya, sehingga Nabi SAW kala itu membuat piagam perdamaian, piagam perjanjian agar disepakati untuk menciptakan keamanan. Subhanallah, begitu mulia Nabi SAW. Bahkan fa'aqada mahum Rasulullah SAW mu'ahadatan, maka Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan mereka. Tarakalahum fiha mutlaqul hurriyah fid dini wal mal, yang memberikan kepada mereka kebebasan penuh dalam urusan agama dan harta. Walam yattajih ila siyasatil ibadah, walam yattajih ila siyasatil ibadati awil musadarati awil khisam, serta tidak menempuh kebijakan untuk pengusiran, perampasan maupun permusuhan. Nah, lihat, di sini ada poin-poin perjanjiannya. Ini tercatat di dalam sejarah dan ini tidak bisa dinafikan. Poin-poin perjanjiannya begitu sangat luar biasa, ya, Pak. Coba lihat, Nabi kita Muhammad SAW membuat perjanjian yang begitu sangat hebat, luar biasa. Wa inna ala yahudi nafaqatuhum wa alal muslimina nafaqatuhum. Jadi dalam perjanjian itu disebutkan tanggungan nafkah dibebankan kepada masing-masing. Yang pertama, Yahudi menanggung biaya mereka, ya, mereka orang-orang Yahudi. Jadi kaum muslimin menanggung biaya kaum muslimin itu sendiri. Di mana Yahudi bebas untuk mencari nafkah dan orang muslim bebas untuk mencari nafkah, bebas untuk mencari maisha, kehidupan. Kemudian yang poin keempatnya, mereka saling menasihati dan berbuat kebajikan tanpa melakukan kejahatan. Tidak boleh menyakiti dan berbuat jahat terhadap orang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. Jadi sudah ada payung hukumnya, begitu kira-kira, ya, ikhwan. Wa inna nasra lil mazlum, pertolongan diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Bayangkan, ini perjanjian tercatat di dalam sejarah begitu luar biasa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW di depan para pemuka-pemuka Yahudi, agar kemudian di Madinah itu aman, tentram, damai, salam, terciptanya kesejahteraan, aman, terciptanya kedamaian. Tetapi sayangnya yang melanggar perjanjian ini adalah orang-orang Yahud, sehingga terjadilah pengusiran karena sesuai dengan perjanjian yang ada. Alhamdulillah, di sini kami menyampaikan bahwa Nabi SAW sendiri ini mengajarkan sikap damai, sikap toleransi untuk menjaga stabilitas, menjaga keamanan, menjaga persatuan, menjaga keselamatan. Karena memang, sekali lagi, Islam itu adalah agama damai. Tapi kalau misalkan ada orang yang menzalimi, menyakiti, apakah kita harus berdiam diri?
dengan dalih agama Islam damai. Tidak seperti itu. Bahkan kalau misalkan Anda sendiri atau keluarga Anda kemudian ada yang menyakiti atau menzalimi, masa kita berdiam diri saja sampai kita meninggal dunia? Dan dalam Islam tidak seperti itu. Ketika kita dizalimi, maka ada hak untuk membela. Tatkala kita diperangi, maka ada hak untuk kemudian bangkit. Tatkala kita ditekan, diusir, maka ada hak kita untuk bersuara. Dan Islam mengajarkan prinsip keadilan. Alhamdulillah, mungkin itu tidak bisa kami sampaikan. Sekaligus ini mengcounter dari tayangan-tayangan yang di dalamnya ada kebohongan dan fitnahan yang sangat luar biasa. Di dalamnya ada kebohongan-kebohongan yang nyata. Aku lupa hadza ala pemini. Jika mengapa silahkan klik subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.